Lampung. Hari ini di pertemuan keempat kita akan bertemu dalam perkuliahan teori-teori sosiologi. Yang akan kita bahas hari ini adalah teori sosiologi modern dan teori sosiologi postmodern. Kemarin kita sudah pernah membahas tentang sejarah teori sosiologi dan teori sosiologi klasik. Hari ini pertama yang akan kita bahas adalah tentang teori sosiologi modern, bahwa di dalamnya terdapat fungsionalisme struktural, lalu ada teori konflik, teori kritis, teori interaksionisme simbolik, teori pertukaran sosial, dan teori strukturalisme. Sedangkan pada teori sosiologi postmodern yang akan kita bahas adalah tentang teori kekuasaan dan wacana, teori narasi besar, dan teori simulasi. Baik, yang akan saya bahas pertama kali adalah teori sosiologi modern. Setelah itu baru kita akan membahas tentang teori sosiologi postmodern. Nah, di teori sosiologi modern yang kita bahas pertama adalah teori fungsionalisme struktural yang menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Dalam teori ini, masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar dalam masyarakat tersebut. Konsep utama dalam teori fungsionalisme struktural ini adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, serta fungsi manifest dan keseimbangan. Ahli dalam teori fungsionalisme struktural ini ada Talcott Parsons, Kingsley Davis, dan Robert K. Merton. Nah, mereka memberikan prasyarat bagi keberlangsungan masyarakat bahwa di dalamnya ada adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integration, dan juga latent pattern maintenance atau pemeliharaan pola, bahwa di dalamnya ada sosialisasi atau reproduksi masyarakat agar nilai tersebut tetap terpelihara. Nah, saya akan lanjut ke teori konflik. Teori ini dianut oleh Karl Marx yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan dalam sejarah. Lanjutkan ada C. Wright Mills, Lewis Coser, Ralph Randolph, Randall Collins, dan Jonathan Turner yang di dalam teori konflik tersebut menyatakan bahwa memandang sesuatu masyarakat tersebut secara terikat bersama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Dalam teori ini mengklaim bahwa nilai bersama yang dilihat oleh era fungsionalis sebagai suatu ikatan pemersatu tidaklah benar. Selanjutnya ada teori fungsionalisme struktural, menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Ini ada teori kritis yang memandang bahwa kenetralan teori tradisional atau klasik sebagai kedok pelestarian keadaan yang ada untuk mempertahankan status quo. Teori kritis ini merupakan realitas yang ada itu adalah realitas semu yang menindas dan lahir untuk membuka seluruh selubung ideologis yang tidak rasional yang telah melenyapkan kebebasan dan kejernihan berpikir manusia modern. Aliran mazhab Frankfurt dalam teori kritis ini terabaikan ketika mereka menulisnya pada tahun 1930 sampai 1940-an dan mulai diperhatikan sejak tahun 1960-an. Dalam pemanfaatan teori kritis, pembangunan sebagai wujud dari perubahan sosial tentunya mempunyai prasyarat, yaitu harus curiga dan kritis terhadap masyarakat, harus berpikir secara historis mencari penyebab, dan tidak memisahkan antara teori dan praktek. Selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik yang memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok, bahwa orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol yang mencakup tanda isyarat, lisan, dan tertulis. Hidup manusia secara sosial ditentukan oleh bahasa, interaksi, dan juga pendidikan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu bagaimana orang lain melihat kita, bayangan mengenai pendapat orang lain mengenai diri kita, dan rasa diri yang bersifat positif maupun negatif. Pembentukan diri dalam teori interaksionisme simbolik ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap bermain, tahap permainan,
dan juga tahap dalam mengambil peran orang lain. Selanjutnya ada teori pertukaran sosial. Pencetusnya adalah George C. Homans dan Peter M. Blau yang dibangun sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Dalam teori pertukaran sosial ini mengakui bahwa fakta sosial itu berperan penting terhadap perubahan tingkah laku yang bersifat psikologi yang menentukan bagi munculnya fakta sosial baru berikutnya. Teori ini mendasarkan dalam sistem edukasi yang berdasarkan pada prinsip psikologi, yaitu tindakan sosial yang dilihat dari ekuivalen dan tindakan ekonomi. Dalam rangka interaksi sosial mempertimbangkan juga keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada teori strukturalisme. Pencetusnya adalah Ferdinand de Saussure, yaitu perintis linguistik yang mengawali teori ini dengan sebuah kajian tentang bahasa, tetapi berakhir dengan kajian atas segala sesuatu sebagai struktur. Teori semiotika atau studi atas tanda-tanda dimulai dari aksioma terkenal bahwa bahasa adalah sistem yang terstruktur. Kebudayaan kemudian diuji sebagai sistem yang terstruktur yang sama, dan selanjutnya masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya kita terjebak dalam bahasa dan kita memperoleh budaya melalui bahasa. Menurut Roland Barthes, dalam teori strukturalisme ini menganalisis tentang tanda-tanda dalam budaya populer, seperti pentingnya media massa yang menyebarkan pandangan ideologis tentang dunia yang didasarkan pada kemampuan untuk membuat citra, pertanda, dan bekerja dalam cara tertentu. Baik, itu adalah teori sosiologi modern. Selanjutnya saya akan masuk dalam teori sosiologi postmodern, yaitu terlahir dari pemikiran aliran postmodernisasi yang merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalan memenuhi hal yang lainnya. Cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia, metanarasi, dan totalitas. Fenomena besar dalam postmodern ini merupakan menggembar-gemborkan fenomena emosi, perasaan, intuisi, refleksi, spekulasi, pengalaman pribadi, kebiasaan, kekerasan metafisika, tradisi, kosmologi, magi, mitos, sentimen keagamaan, dan juga pengalaman mistik. Teori sosiologi postmodern tadi sudah saya singgung, di dalamnya ada 3 teori, yaitu teori kekuasaan dan wacana, teori narasi besar, dan teori simulasi, di mana teori kekuasaan dan wacana ini dicetuskan oleh Mikhail Foucault. Bagaimana pengetahuan tersebut dihasilkan dan digunakan dalam masyarakat, serta bagaimana kekuasaan dan wacana terkait dengan pengetahuan. Keluarlah istilah radikalisme Foucault, yaitu bagian dari apa yang disebut kecenderungan postmodern dalam sosiologi. Nah, wacana ini dalam hal tertentu akan menghasilkan suatu kebenaran, yaitu pengetahuan tertentu yang akan menimbulkan efek kuasa. Sehingga kebenaran di sini oleh Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep yang abstrak, tetapi diproduksi setiap kekuasaan yang akan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui sebagaimana halayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita punya teori simulasi. Pencetusnya adalah Jean Baudrillard yang beranggapan bahwa masyarakat itu sebenarnya tidak ada. Jika ada, ia akan sepenuhnya tersusun dari tanda-tanda atau simulasi yang juga diistilahkan dengan istilah simulakra, karena kita hidup dalam jenis masyarakat industri. Hal ini dibuktikan bahwa komunikasi televisual dan tanda-tanda telah begitu mendominasi realitas global, sehingga orang sangat kesulitan untuk memutuskan mana yang kenyataan yang sebenarnya. Berpandangan bahwa apa yang disebut realitas tidak lagi stabil dan tidak dapat dilacak dengan konsep saintifik tradisional. Dalam teori ini, masyarakat semakin tersimulasi, tertipu dalam citra dan wacana yang secara cepat dan tepat menggantikan pengalaman manusia dan realitas. Iklan merupakan salah satu kendaraan utama simulasi, sehingga simulasi juga cenderung
memikirkan hidup untuk mereka sendiri, melebih-lebihkan sesuatu kenyataan atas sesuatu. Baik, teori postmodern lainnya adalah teori narasi besar. Pencetusnya adalah Gianfranco Lyotard, yang di dalam narasi besar ini bercerita tentang sejarah dan masyarakat yang diungkap oleh Marxisme dan ahli lainnya yang harus diabaikan dalam dunia postmodern, majemuk, dan polifokal. Dalam teori narasi besar ini menyukai cerita kecil tentang masalah sosial yang dikatakan manusia itu sendiri pada tingkat kehidupan dan perjuangan mereka di tingkat yang lokal. Nah, itulah teori-teori sosiologi yang telah kita bahas dalam pertemuan ketiga dan terakhir dalam pertemuan keempat ini. Apabila saudara-saudara ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan mengenai teori-teori sosiologi, bisa kalian interaktif dalam komen yang ada di YouTube Intan Nurina Septiniara. Nah, terima kasih. Bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.